Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita perlu mengenal apa sih hakikat dari ngalap berkah. Ngalap berkah bagaimana yang dibolehkan? Taib, perhatikan bersama saya kaidah-kaidah penting berkaitan dengan ngalap berkah. Yang pertama, ikhwan dan akhwat rahmatillah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya wahibul Allah adalah wahibul barakah. Allah adalah penganugerah barakah. Jadi yang menentukan ini berkah atau tidak hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah adalah sumber barakah. Karena Allah adalah sumber segala kebaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Biyadikal khair." Hanya di tanganmu lah segala kebaikan. Bukankah ketika kita mencari keberkahan kita sedang mencari kebaikan? Kebaikan di mana? Di tangan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah disifati dengan tabarak. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Tabarakalladzi biyadihil mulk." Maha berkah Allah, maha kebaikan, maha penganugerah kebaikan, maha sumber kebaikan dan segalanya adalah kebaikan. Seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Tabarakalladzi nazzala al-furqan ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira." Maha suci Allah atau maha berkah Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada hambanya, ya. Fatabarakallah ahsanul khaliqin. Allah disifati dengan tabarak agar kita tahu bahwasanya yang sumber keberkahan, yang menentukan keberkahan hanyalah Allah semata. Ini poin pertama yang harus kita paham. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan atau menurunkan keberkahan kepada sebagian makhluknya. Dan ini bisa berbagai macam model, seperti sebagian zat. Contoh berkahnya korma. Kata Nabi SAW, "Inna minasyajari lama barakatuhu kabarakatul muslim." Hadithuni mahiyah. Kemudian kata Nabi SAW, "Hiya nakhlah." Kata Nabi, sungguhnya ada sebuah pohon yang keberkahannya seperti keberkahan seorang muslim. Kabarkanlah kepadaku pohon apakah itu? Ternyata adalah pohon korma. Allah juga berfirman dalam Al-Quran, "Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah asluha thabitun wa asluha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hin bi idzni rabbiha." Dan seterusnya dalam surat Ibrahim. Tidakkah lihat bagaimana Allah memberikan perumpamaan tentang suatu perkataan yang baik, itu kalimat tauhid, seperti sebuah pohon yang baik. Para ulama mengatakan pohon di sini maksudnya pohon korma. Berarti kan dia adalah pohon yang penuh dengan keberkahan, ya. Contohnya Nabi SAW bersabda, "Man tasabbaha bi sab'a tamaratin ajwa." Kata Nabi SAW, siapa yang di pagi hari makan 7 butir korma ajwa, la yadhurruhu al-yawma summun wala sihrun. Maka dia tidak akan terkena sihir dan tidak akan terkena racun pada hari tersebut. Ini contoh Allah memberikan keberkahan pada sebagian zat. Yang kedua, contohnya misalnya berkahnya Zamzam. Nabi SAW bersabda, "Innaha ta'amu tu'min wa shifa'us suqmin." Dalam Sahih Muslim. Ketika Abu Dzar Al-Ghifari rahimahullahu taala radhiyallahu taala anhu pergi ke kota Mekah, kemudian dia sembunyi di Masjidil Haram sekitar sebulan, baru akhirnya ketemu dengan Nabi. Ketika Nabi ketemu dia, ternyata perutnya ada semacam lipatan-lipatan menunjukkan dia gemuk. Maka Nabi bertanya, "Apa yang kau makan selama sebulan?" Kata dia, "Tidak ada aku makan dan aku minum kecuali Zamzam." Maka Nabi mengatakan, "Innaha mubarakah." Sungguhnya Zamzam itu air yang berkah. "Innaha ta'amu tu'min." Zamzam bisa mengenyangkan, wa shifa'u suqmin, bisa menyembuhkan penyakit. Kemudian juga Nabi bersabda, "Ma'u Zamzam lima syuribalahu." Air Zamzam tergantung niat orang yang minumnya. Contoh lagi yang berkah secara zat misalnya apa? Misalnya zaitun. Dalam Al-Qur'an kata Allah Subhanahu wa taala, "Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunah." Zaitunat la syarqiyyati wala gharbiyah. Allah menamakan pohon zaitun dengan pohon yang berkah, ya. Dan benar, zaitun pohon berkah, buahnya bisa berkah, minyaknya dan banyak hal bisa diperoleh keberkahan dari zaitun, ya. Dan tentu ada hal-hal yang lain Allah menjadikan zat tersebut berkah. Di antaranya zat Nabi berkah sallallahu alaihi wasallam. Ini sekedar saya ingatkan saja. Kemudian di antaranya Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada sebagian tempat. Contohnya apa? Contohnya kota Madinah, kota suci Mekah, Masjid Aqsa dan sekitarnya. Contohnya adalah masjid secara umum. Kota Madinah jelas, ya. Allah barik lana fi sa'ina, ya Allah berilah keberkahan pada soknya Madinah, timbangannya penduduk kota Madinah. Kota Madinah kota yang berkah, ya. Apalagi di sana ada Masjid Nabawi, kota suci Mekah dengan Masjidil Haram, ya. Ibadah di sini 1000 kali lipat, ibadah di Masjidil Haram 1000 kali lipat. Masjid Aqsa 500 kali lipat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu." Kami berkahi Masjidil Aqsa dan yang sekitarnya. Secara umum masjid adalah ahabbul buqa ila Allah masajiduha, tempat-tempat yang paling dicintai oleh Allah, masjid-masjid, tempat-tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak padang Arafah ketika di musim haji, kemudian Mina, banyak tempat-tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian juga Allah memberkahi sebagian waktu. Contoh banyak sekali ya, seperti apa? Ramadan diberkahi, pahala berlipat ganda, misalnya 10 hari pertama Dzulhijjah. Contohnya lagi misalnya sepertiga malam yang terakhir. Ini adalah waktu-waktu yang berkah. Misalnya lagi pada asar di hari Jumat untuk berdoa. Waktu-waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya, seperti puasa hari Arafah, puasa Muharram, dan banyak waktu-waktu yang Allah pilih untuk Allah berkahi. Jika seorang beribadah di waktu tersebut, maka dilipat gandakan pahala. Dan terserah Allah, Allah milih zat tertentu, milih tempat tertentu, pilih waktu tertentu, terserah Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah yang menentukan, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, ma kana lahumul khiyarah. Dan dialah Allah yang menciptakan apa yang Allah kehendaki, dan Allah memilih siapa yang Allah kehendaki. Taib, ini kaidah kedua. Kaidah ketiga, keberkahan yang ditentukan oleh Allah ada 3 kemungkinan. Pertama, keberkahan dunia, keberkahan ukhrawi, akhirat. Yang ketiga, keberkahan dunia akhirat. Keberkahan dunia ya misalnya tadi disebutkan, misalnya apa? Zaitun, susu misalnya, madu misalnya. Ada keberkahan akhirat ya, seperti Masjid Nabawi, Masjid Aqsa, Masjid Haram. Ya, ini keberkahannya bersifat akhrawi. Keberkahan dunia dan akhirat, para ulama mengatakan contohnya Al-Quran ya. Al-Quran mendatangkan keberkahan dunia dan akhirat. Kalau orang membacanya, bahkan dia akan buat keberkahan dunia dan akhirat. Karena bisa menghilangkan penyakit hati, bisa menyembuhkan juga penyakit yang benar-benar penyakit fisik ya. Ini contoh keberkahan, ada yang berkaitan dengan duniawi, ada yang berkaitan dengan akhirat. Tapi yang berikutnya, yang kelima, cara mencari keberkahan harus sesuai dengan syariat, bukan dengan cara sendiri. Contoh, Ka'bah berkah, apalagi Hajar Aswad jelas berkah. Tapi bagaimana cara mencari keberkahan Ka'bah? Apakah dengan mengusap-ngusap, kemudian tempelkan ke baju usapannya? Ya, jawabannya tidak, yaitu dengan kita tawaf. Contohnya Hajar Aswad, caranya dengan kita mencium atau kita mengusap, karena mencontohi Nabi SAW. Bukan ada strom yang mengalir ke kita, bukan ada keberkahan yang kita ambil tempelkan ke tubuh, tidak. Ya, makanya Umar bin Khattab ketika dia mencium Hajar Aswad, dia mengatakan, ini a'lamu annaka hajar la tanfa wa la tadur laula anni ra'aitu Rasulullah SAW yuqabbiluka ma qabbaltuka. Wahai Hajar Aswad, saya tahu engkau hanya sekedar batu, tidak bisa beri manfaat, tidak bisa beri mudarat. Kalau bukan saya pernah lihat Nabi cium kamu, saya tidak bakalan cium kamu. Menunjukkan meskipun Ka'bah adalah berkah, tapi cara mencari keberkahannya sesuai dengan yang diajarkan. Bukan misalnya kiswahnya diguntingi, diambil ya. Bukan misalnya seperti sebagian orang sorbannya diusap-usapkan di Ka'bah. Saya lihat sendiri yang tidak ngerti, jahil ya. Ini tentunya tidak benar. Bukan begitu cara mencari keberkahan dari Ka'bah. Contohnya lagi, misalnya maqam Ibrahim. Allah sebut dalam Al-Quran, maqam Ibrahim. Ayatun bayyinat, maqam Ibrahim ya. Di antara suatu yang berkah yang Allah sebutkan maqam Ibrahim. Tetapi bagaimana cara mencari keberkahan dari maqam Ibrahim, tempat berdirinya Ibrahim? Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Kata Allah, jadikanlah dari maqam Ibrahim sebagai tempat solat. Makanya setelah tawaf, seorang solat di belakang maqam Ibrahim. Caranya demikian, bukan dengan mengusap-ngusapkan tubuh di maqam Ibrahim. Ini contoh salah mencari keberkahan. Bukan dengan mengusap-ngusapkan tubuh, pipi, tangan di maqam Ibrahim, sorban di maqam Ibrahim, kain ihram di maqam Ibrahim, sebagian dilakukan oleh sebagian orang. Atau mencium-cium maqam Ibrahim, tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat. Contohnya jelas, Allah perintahkan jelas, wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla. Jadikanlah di belakang maqam Ibrahim sebagai tempat salat, bukan untuk diusap-usap. Ini contoh keberkahan, tapi bukan begitu cara mencari keberkahan. Maka seorang waspada dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Jangan dia latah, ikut-ikutan. Kalau itu tidak ada dalilnya, maka jangan ikut. Karena mencari keberkahan yang tidak ada dalilnya bisa jadi terjumus dalam syirik kecil. Kalau disertai dengan peribadatan, maka bisa menjadi syirik akbar. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, wallahu a'lam bishawab yang bisa sampaikan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.